hari ini kita mendapati ada penguasa yang dia berkorban tanpa melakukan pengorbanan, sudah jelas amalnya tentu tidak bisa dicatat sebagaimana orang-orang yang berkorban pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslimah Jakarta yang dirahmati oleh Allah. Beberapa saat yang lalu kita mendengar adanya polemik yang muncul soal 1098 sapi kurban yang menggunakan dana APBN. Mestinya polemik ini harusnya mampu menjadi momentum bagi umat untuk berpikir lebih jauh. Sebab ini sebenarnya bukan persoalan legal atau ilegal. Bukan juga hanya persoalan yang bicara tentang dana sebanyak 100 miliar. Tapi lebih jauh itu, yang paling penting adalah seharusnya umat mempertanyakan sistem semacam apa yang bisa melahirkan kebijakan seperti ini. Sebab ukuran kebenaran yang digunakan oleh sistem saat ini itu adalah kepentingan politik dan juga regulasi yang dibuat oleh manusia. Dan jika ini yang terjadi, maka sesuatu yang pada saat ini dianggap benar bisa jadi suatu saat kelak akan dianggap salah oleh penguasa atau manusia yang lain. Nah, tentu sistem semacam ini adalah sistem yang sangat berbeda sama sekali dengan Islam. Sebab Islam memiliki batasan-batasan yang jelas ketika penguasa atau siapapun itu ingin melakukan sebuah aktivitas. Jika kita melihat kepada sistem Islam jelas mengatur tentang yang namanya hewan kurban, bahwa hewan kurban ini dilakukan oleh siapapun orangnya, baik dia pejabat ataupun rakyat, tentu yang ingin dinilai adalah besarnya pengorbanan yang sudah dia keluarkan untuk melakukan kurban tersebut. Entah itu dia dapat dengan cara menabung sekian lama supaya dia bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk bisa berkorban, atau dia mungkin menekan kebutuhan-kebutuhan lain dan lebih memprioritaskan dana untuk berkorban, atau hal-hal yang lain yang memang membuat manusia itu harus melakukan upaya pengorbanan yang cukup besar untuk bisa menjalankan ibadah kurban ini. Dan Allah menilai bukan hanya dari daging atau darah yang tertumpah dari hewan kurban, tapi yang dinilai adalah dari niat dan kuatnya tekad untuk melakukan tadhiyah atau pengorbanan. Di sisi lain, Islam juga mengatur dengan jelas bahwa Islam memiliki 3 jenis kepemilikan. Ada yang disebut dengan kepemilikan individu, yakni kepemilikan yang didapatkan oleh individu karena upaya yang sudah dia lakukan secara individual untuk mendapatkan benda-benda tersebut. Dan dia memiliki hak untuk melakukan pengelolaan terhadap barang-barang yang memang dia miliki secara individual. Kemudian yang kedua, ada kepemilikan umum, di mana kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama dari masyarakat, ya, yang biasanya ini tidak bisa diberikan kepada individu secara sifatnya, seperti misalnya barang tambang atau fasilitas-fasilitas umum yang tidak mungkin itu dimiliki oleh individu. Islam mengaturnya bahwa kepemilikan umum ini akan menjadi milik umum sampai kapanpun. Kalaupun nanti negara melakukan pengelolaan terhadap kepemilikan umum, maka negara hanya sebatas melakukan pengelolaan tapi tidak bisa memilikinya. Sehingga negara tidak punya hak untuk kemudian mengambil alih kepemilikan yang memang itu dimiliki oleh masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga, Islam juga memiliki jenis kepemilikan negara, di mana ini dia dapatkan oleh negara dari pemasukan-pemasukan yang memang ditetapkan oleh syariat, boleh dimiliki oleh negara. Misalnya dari harta fai, dari harta kharaj, ghanimah, dan sebagainya. Dan syariat juga mengatur bagaimana negara mengelola
hak milik negara ini, harta milik negara ini hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang itu wajib dikeluarkan oleh negara, seperti membayar gaji pegawai atau biaya-biaya administrasi yang seharusnya dibebankan kepada negara dan bukan kepada masyarakat. Dari 3 jenis kepemilikan yang diatur oleh Islam ini, sebenarnya kita sudah bisa memetakan bahwa jika ada seseorang dia mengambil harta yang bukan miliknya, ya, apakah itu dia mengambil milik orang lain, mengambil milik umum, atau mengambil milik negara, jelas ini adalah sebuah pelanggaran dan pelakunya harus mendapatkan sanksi. Nah, baik dia adalah seorang rakyat jelata, rakyat biasa, maupun dia pejabat atau bahkan dia adalah seorang penguasa. Artinya, Islam tidak memandang siapa yang melakukan kejahatan tersebut, selama itu adalah maksiat, maka Islam harus menjatuhkan sanksi kepada orang tersebut. Sehingga jika kita kembali kepada sistem Islam, adanya penguasa yang menggunakan harta milik umum atau harta milik negara, ini pun akan diberikan sanksi yang sesuai secara syariat. Nah, jika hari ini kita mendapati ada penguasa yang dia berkorban tanpa melakukan pengorbanan, sudah jelas amalnya tentu tidak bisa dicatat sebagaimana orang-orang yang berkorban pada umumnya. Sebaliknya, yang dia lakukan, dia justru meminta dana, mengambil dana dari milik umum untuk kemudian dia gunakan dalam untuk berkorban, tapi kemudian diatasnamakan yang bersangkutan. Tentu ini sesuatu yang harusnya membuat masyarakat semakin cerdas untuk bisa memilih sebenarnya sistem manakah yang lebih mampu menghasilkan penguasa dengan mental yang ksatria dibandingkan sistem yang hanya mampu mencetak penguasa dengan mental peminta-minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.